Guru Pasar Ibu. Saya dari kelas A dengan NIM 2213142033. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanda kunci notasi balok dan letak tangga nadanya. Dalam penulisan maupun memainkan lagu yang menggunakan notasi balok, tentunya tidak asing lagi dengan tanda kunci yang terdapat di awal garis para nada. Tanda kunci itu mutlak digunakan bila kita akan memainkan atau menuliskan lagu menggunakan notasi balok. Karena kunci tersebut menjadi patokan dalam memainkan lagu-lagu yang menggunakan notasi balok. Tanda kunci atau disebut juga dengan clef adalah tanda yang ditulis pada awal para nada atau sangkar nada yang berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Lalu kita masuk ada 4 macam tanda kunci, yaitu kunci C alto, kunci C tenor, kunci F, dan kunci G. Yang pertama ada kunci C. Kunci C adalah kunci yang menunjukkan letak nada C yang digunakan untuk menuliskan nada sedang. Tanda kunci ini biasanya hanya digunakan untuk penulisan instrumen yang bersuara alto dan tenor. Misalnya biola alto dan cello. Dari letak tanda kuncinya pada garis para nada, tanda kunci C dibedakan menjadi 5 macam. Karena letaknya yang dapat berpindah tempat, kunci ini juga sering disebut movable clef. Nada yang terletak di depan tengah notasi tersebut adalah C1. Nada berikutnya menyesuaikan sesuai dengan posisi atau letak nada yang akan berpengaruh pada tinggi dan rendah nada. Lalu kita masuk ke kunci F. Kunci F adalah kunci yang biasa digunakan untuk menuliskan nada-nada rendah. Maka kunci F disebut juga kunci bass. Kunci F diletakkan di garis keempat pada garis para nada, yang artinya nada F terletak pada garis keempat. Kunci F biasanya digunakan untuk suara-suara rendah, seperti alto, tenor, bass. Lalu yang terakhir ada kunci G. Kunci G ini mengalami beberapa perubahan sebelum menggunakan bentuk yang sekarang dikenal. Bentuk kunci G yang sekarang berbentuk seperti kepala biola. Kunci G disebut juga kunci biola karena kunci G digunakan untuk menuliskan nada-nada tinggi, contohnya itu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Kunci G menunjukkan letak nada G pada garis kedua. Pada penulisan partitur piano, kunci G atau disebut dengan treble clef biasa digunakan untuk not balok yang dimainkan oleh tangan kanan. Sedangkan kunci F atau bass clef biasa digunakan untuk not balok yang akan dimainkan oleh tangan kiri. Penggunaan kunci G dan kunci F secara bersamaan disebut juga grand staff. Pembagian tuts bagian tengah yang memisahkan penulisan di kunci G atau tuts tengah ke kanan dan kunci F atau tuts tengah ke kiri. Sekian presentasi dari saya mengenai tanda notasi balok dan letak tangga nadanya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar mengenai 2 tanda yang terdapat pada notasi balok, yaitu crest atau yang dikenal dengan tanda sharp dan mol atau yang dikenal dengan tanda flat. Kedua tanda ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menentukan nada dasar dari setiap lagu yang akan dimainkan. Untuk lebih mudah paham, perhatikan gambar berikut. Pada gambar, kita bisa melihat apabila pada notasi balok terdapat tanda 1 crest, artinya nada yang diambil adalah dari G major. Apabila 2 crest, D major, dan bertanda 3 crest adalah E major, dan seterusnya sampai 7 crest kembali kepada C major. Untuk mol sendiri sama seperti yang terdapat pada crest, yaitu memiliki 7 nada dasar yang terdiri dari F major, bemol, E mol, A mol, D mol, G mol, dan C mol. Lalu bagaimana cara menentukan nadanya? Mudah saja.
Kita hanya perlu melihat huruf atau chord yang terdapat pada huruf depan, seperti misalnya bemol, maka nada yang diambil adalah dari B. Apabila mol, maka nada yang diambil adalah A, dan begitu seterusnya. Baik, nama saya Rehan Haryansyah dengan NIM 2213142-037. Saya di sini akan menjelaskan nilai-nilai not yang ada. Yang pertama, ada not penuh dengan nilai ketukannya ada 4 ketuk. Contohnya do, itu not penuh karena dalam satu not ada 4 ketuk. Yang kedua, nama notnya not setengah dengan jumlah ketukan 1 not 2 ketuk. Misalnya do, do, itu not setengah, dimana 1 not ada 2 ketuk. Yang ketiga, ada not seperempat. Nilai notnya satu notnya 1 ketuk. Contoh do, re, mi, fa, seperti itu. Jadi setiap not, 1 not berjumlah 1 ketuk. Ada not seperlapan dengan jumlah ketukan 1 ketuk. Dalam 1 ketuk ada 2 not. Contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, seperti itu. Dimana 1 ketuknya ada 2 not. Yang kelima, ada not 1/16, dimana 1 ketuknya ada 4 not. Contohnya do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa. Yang keenam, ada not 1/32. Dalam 1 ketuk ada 8 not. Dalam 1 ketuknya ada 8 not. Jadi kalau ada 4 ketuk, berarti 4 kali 8 jadi 32 not. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Syakira dengan NIM 2213142-032. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai tanda rest atau istirahat beserta contohnya. Tanda diam dalam notasi balok merupakan bagian terpenting dari sebuah not balok. Tanda istirahat atau tanda diam adalah tanda notasi musik yang menunjukkan waktu jeda atau diam. Dalam penulisannya, tanda diam atau istirahat adalah berupa lambang tertentu yang nilainya setara dengan notasi. Cara membacanya, pada tanda diam tersebut dibaca diam atau tidak dimainkan sesuai dengan nilainya. Bagi pemain musik, tanda istirahat memiliki fungsi sebagai nafas. Artinya, tanda istirahat memberi waktu bagi pemain musik untuk menarik nafas sebelum melanjutkan nada-nada berikutnya. Nafas ini menjadi bagian dari interpretasi pemain musik terhadap karya yang dimainkan. Sedangkan pada penulisan komposisi musik, salah satu manfaat dari tanda istirahat ialah memberi banyak warna bagi karya musiknya. Warna ini diwakili dengan bunyi dari berbagai instrumen tergantung keinginan para penulis. Sebagai contoh, saat karya orkestra dimainkan, ada kalanya kita akan melihat instrumen gesek seperti biola, cello, kontrabas, diam atau tidak dimainkan. Saat instrumen gesek diam, ada kalanya kita akan melihat instrumen gesek seperti biola, cello, kontrabas, diam atau tidak dimainkan. Saat instrumen gesek diam, ada kemungkinan bunyi dari alat tiup, baik tiup kayu atau logam menjadi peran utama dalam bagian komposisi karya musik. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tanda istirahat beserta jumlah ketukannya. Yang pertama yaitu namanya tanda istirahat penuh dengan 4 jumlah ketukan. Yang kedua, tanda istirahat setengah dengan 2 jumlah ketukan. Yang ketiga, tanda istirahat 1/4 dengan 1 jumlah ketukan. Yang keempat,
tanda istirahat 1/8 dengan jumlah ketukan setengah ketukan. Yang kelima, tanda istirahat 1/16 dengan jumlah ketukan 1/4 ketukan. Selanjutnya, penulisan tanda istirahat. Yang pertama, tanda istirahat penuh. Pada notasi balok, biasanya dia akan menempel di bawah garis keempat para nada. Untuk tanda istirahat setengah, biasanya dituliskan menempel pada atas garis ketiga para nada. Untuk tanda istirahat 1/4, 1/8, dan 1/16, biasanya akan tegak di tempat yang selaras dengan jalur melodi. Sekian dari saya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda aksidensial atau tanda kromatis. Tanda kromatis adalah tanda untuk menaikkan, menurunkan, dan mengembalikan nada-nada yang dinaikkan atau diturunkan ke nada semula. Tanda kromatis ditempatkan di depan not yang ingin dinaikkan atau diturunkan nadanya. Tanda kromatis yang ditulis dalam satu birama hanya berlaku dalam ruas birama tersebut. Tanda-tanda kromatis. Berikut beberapa tanda kromatis. 1. Crash atau sharp. Digunakan untuk menaikkan nada setengah jarak. Nada yang dinaikkan setengah jarak menandakan akhiran ais. Contohnya G menjadi gis. Yang kedua, mol atau flat. Digunakan untuk menurunkan nada setengah jarak. Nada yang diturunkan setengah jarak mendapat akhiran S. Contoh B menjadi bes. Yang ketiga, ada pugar atau natural. Digunakan untuk mengembalikan nada-nada yang telah dinaikkan atau diturunkan ke nada awal. Contoh gis menjadi G, cisis menjadi C, bes menjadi B, deses menjadi D. Beberapa tanda kromatis memiliki nilai ganda atau berlaku 2 kali atau berubah 2 kali lipat. Contoh crash ganda atau double sharp. Digunakan untuk menaikkan nada satu jarak. Nada yang dinaikkan satu jarak mendapat akhiran isis. Contoh C menjadi cisis. Yang kedua, ada mol ganda atau double flat. Digunakan untuk menurunkan nada satu jarak. Nada yang diturunkan satu jarak mendapat akhiran SS. Contoh D menjadi deses. Penggunaan standar aksidensial. Pada kasus umum, tanda crash menaikkan setengah nada dan tanda mol menurunkan setengah nada. Tanda pugar dipakai untuk membatalkan perubahan oleh tanda crash atau tanda mol. Aksidental pengingat. Dalam partitur modern, sebuah garis birama membatalkan tanda kromatis, kecuali not yang sedang bersambung antar birama. Aksidental pengingat dipakai untuk mengingatkan pemain musik tentang nada yang harus dimainkan. Pemakaian aksidental pengingat biasanya diapit tanda kurung. Beragam di antara penerbit. Tanda aksidental. Tanda aksidental atau tanda kromatik adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan setengah nada dan mengembalikannya ke nada awal. Untuk menaikkan setengah nada, kita gunakan tanda crash. Berikut merupakan contoh penggunaan nada crash. Untuk menurunkan setengah nada, kita gunakan tanda mol. Berikut merupakan contoh penggunaan tanda mol. Sementara untuk mengembalikan ke nada awal digunakan tanda pugar. Berikut merupakan contoh penggunaan tanda pugar. Mari kita simak contoh penggunaan tanda aksidental berikut agar kita bisa lebih memahaminya lagi. Pada contoh di atas, kita lihat ada nada yang memiliki suara sama, namun penulisannya berbeda. Nada tersebut adalah C crash, C dinaikkan setengah, dan D mol,
D diturunkan setengah. Sebenarnya dua nada tersebut adalah satu nada yang sama, hanya saja dituliskan dengan tanda yang berbeda. Nada tersebut dinamakan dengan istilah nada eharmonis, yaitu suatu nada yang memiliki suara sama namun penulisannya berbeda. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bagaimana penggunaan dari tanda eksidental, baik tanda crash, tanda mol, ataupun tanda pugar. Semoga materi tanda eksidental pada video kali ini bisa dipahami dengan mudah.